Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Vivi Hajar Asfia. Kita masih belajar di tema 1 muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mencari kesimpulan dari sebuah paragraf. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menentukan kesimpulan dalam sebuah paragraf. Anak-anak, apakah kalian pernah membuat sebuah kesimpulan? Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan merupakan hal yang paling inti dalam sebuah wacana atau inti sarinya. Ada kalanya kesimpulan merupakan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Namun ada perbedaannya antara kesimpulan dengan kalimat atau gagasan utama, yaitu kalimat utama merupakan kesimpulan dalam sebuah paragraf, sementara kumpulan gagasan-gagasan utama dalam sebuah teks dapat membentuk suatu kesimpulan. Ada beberapa cara menentukan simpulan paragraf. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Perhatikan contoh paragraf berikut. Salah satu jenis coklat adalah compound coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Dari paragraf tersebut, apakah kalian tahu mana kesimpulannya? Ya, perhatikan ada kata jadi. Berarti itu adalah simpulan. Jadi, tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering banyak dikonsumsi. Yang kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Perhatikan contoh berikut. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut diselenggarakan di lapangan terbuka. Banyak orang-orang yang datang untuk merayakan tahun baru. Namun, kemeriahan tahun baru tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal dalam perayaan tahun baru. Apa kalian tahu mana kesimpulannya? Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sedangkan simpulan ada di akhir paragraf, yaitu akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Sehingga simpulan paragraf tersebut adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contoh paragrafnya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Oke, kita lihat akibatnya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Dan sebabnya adalah plastik sulit diuraikan oleh tanah.
Sehingga simpulannya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Nah, sekarang yang keempat, yaitu jawaban dari ide pokok. Perhatikan contohnya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf pun akan mengalami gangguan. Dari paragraf tersebut diperoleh ide pokok dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga simpulannya, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, kembangan otak, dan saraf. Apakah kalian bisa memahami materi pada hari ini? Mudah bukan? Sekarang ayo kita kerjakan latihannya. Klik pada link berikut ini. Tetap semangat ya, walaupun kalian masih belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.